A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, di sini kami akan menjelaskan teori perdagangan Islam di Eropa, Muslim Arab dan Muslim Persia. Perkenalkan, nama saya Poppy Setiawati dengan NIM 1911140039. Perkenalkan, nama saya Ilham Dewi Putra Gisela, NIM 1911140032. Perkenalkan, nama saya Sinelia Juliatama dengan NIM 19111427. Saya akan menjelaskan teori perdagangan Islam di Eropa, Muslim Arab dan Muslim Persia. Ekonomi seperti yang kita ketahui saat ini mulai membentuk diri di Eropa selama abad ke-18. Namun, ketika kontribusi para pemikiran Muslim dikenal baik oleh para kontemporer mereka selama abad pertengahan hingga saat ini, sejarah Barat modern, pemikiran ekonomi mengabaikan kontribusi para penulis Muslim abad pertengahan dalam ekonomi politik. Karena kontribusi bagi politik ekonomi dan terkait mereka dengan pemikiran Yunani dari Kristen, para pemikiran Muslim abad pertengahan terlalu penting untuk diabaikan. Namun baru-baru ini, sejarawan pemikiran ekonomi telah mengambil kontribusi penulis-penulis Muslim abad pertengahan secara serius dalam politik ekonomi. Misalnya Joseph Blair. Namun dalam hal yang sama, bagi penulis barat mengabaikan kontribusi para pemikiran Islam, mereka memandang bahwa semua penulis Muslim sebagai orang Arab, namun mereka gagal menghargai pentingnya para Muslim non-Arab, terutama orang-orang Persia berbahasa Iran, dalam peradaban Islam. Sebuah budaya yang selalu sangat beragam dan pada awalnya sangat menguntungkan dari menyertakan perdebatan Persia dan Helenik. Berbagai ahli filosofi Muslim dan para penulis yang tulisannya untuk alasan yang jelas. Sebagian besar bahasa Arab adalah orang dengan kemampuan bahasa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu dua teori perdagangan dalam sejarah awal Islam, pendapatan Miski dan Ghazali. Sistem ekonomi dan sosial yang kompleks yang muncul selama abad pertama sejarah Islam memunculkan berbagai debat di antara para pemikiran Islam. Perdebatan itu termasuk diskusi masalah ekonomi antara ahli hukum Muslim, filosof Muslim, ahli etika Muslim, dan penulisan dari Mirror of the Muslim Prince atau cermin untuk pangeran. Penulis dari kategori pertama sepertinya terinspirasi dari dua sumber non-Muslim, filosofi Helenik atau Platonis, Aristotelian dan Neo-Pythagorean, dan cermin Persia. Melalui sumber Helenik, ahli filosof dan para pemikiran Muslim menyadari ilmu manajemen rumah tangga seperti yang ditemukan dalam buku Aristoteles berjudul Polites. Ya, kabar. Grosir atau kazan adalah perdagangan yang membeli murah dan menjual. Dengan kata lain, membeli saat barang berlimpah dan permintaan lemah, dan menjual dalam risiko terbalik. Ghazali merupakan ahli teknologi
konservatif yang berupa menggabungkan ajaran Islam tradisional dan rasionalisme dan tasawuf. Dalam bagian Kimia Sahadat Ghazali menetapkan 7 kendala yang diamati oleh orang-orang yang terlihat dalam perdagangan. Dalam bahasa Persia disebut bazaris. Pada dasarnya, kendala tersebut adalah sebagai berikut. 1. Setiap pagi manusia harus ke pasar hanya untuk mendapatkan rezeki untuk dirinya dan keluarganya. 2. Manusia harus menyadari bahwa hidup hanya mungkin dilakukan dengan adanya pembagian kerja dan kerjasama, dan arena itu mereka harus berdagang dengan resolusi bahwa kehidupan seorang muslim akan menjadi mudah dalam usahanya. 3. Barang siapa yang mencari nafkah dalam perdagangan harus menyadari bahwa yang ada di dunia ini tidak harus mencegahnya dari melakukan kebajikan untuk kehidupan selanjutnya dan beribadah ke masjid. 4. Manusia harus terus-menerus mengingat Allah ketika beraktivitas. 5. Ia tidak harus bersemangat untuk mencari keuntungan dalam setiap transaksinya. 6. Barang siapa yang berdagang untuk mencari nafkah harus memutuskan untuk menghindari transaksi yang bersifat meragukan dan menahan diri dari transaksi dengan tirani atau orang-orang yang terkait dengan mereka. 7. Barang siapa yang menyembunyikan diri dengan perdagangan harus jujur dalam urusannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yakni pemahaman terhadap mekanisme pasar. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada bangunan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Mekanisme pasar menurut Kaikafos. Kaikafos menyadari bahwa agar mekanisme pasar dapat berfungsi, maka kerangka hukum yang berkaitan dengan pasar tersebut sangat dibutuhkan. Misalnya, perlunya diadakan kontrak sebelum melakukan transaksi jual beli, dan dalam pembahasannya terkait dengan permintaan, pasokan, dan penetapan harga. Hanya ada pasar bebas dan pertukaran sukarela. Ia tidak membahas regulasi harga, termasuk lembaga hisbah. Mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah. Hal yang mendukung lainnya dalam teori etika pasar adalah pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah percaya akan kebebasan untuk keluar masuk pasar, dan ia menentang kendali harga. Jika pengendalian tersebut memaksa harga produksi menjadi naik sebagai akibat dari kekuatan pasar, seperti kekurangan pasokan atau kenaikan permintaan lebih dari pasokan yang ada. Meskipun demikian, ia mendukung kendali pasar dalam waktu darurat. Contohnya itu perang, kelaparan, dan sebagainya, atau ketika kekuatan monopoli terjadi. Baginya, dalam waktu darurat, negara harus ikut campur untuk menjamin harga yang adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil dari materi kelompok 11 mengenai teori perdagangan Islam di Eropa, Muslim Arab dan Muslim Persia. Baiklah teman-teman, jangan lupa Like, Komen. and subscribe di channel